Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon berkenan untuk memberikan sambutan dalam pengajian pada malam hari ini. Mohon berkenan Bapak Dede Haris, pada beliau dengan segala hormat disilahkan. Sekali lagi, mohon berkenan Bapak Dede Haris untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Sepertinya Pak Dede Haris belum bisa terhubung, Pak Pur. Pak Dede, Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah. Monggo Pak. Oh, sambutan dulu ini. Iya Pak. Tadi suaranya agak kecil Mas, jadi agak kurang saya dengar. Jelas kok Pak, ini Pak, jelas. Jelas sekali. Ya. Sedang ya? Iya, jelas banget Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati rahimakumullah. Yang kami hormati Ibu Dr. Nurul Hidayah dan Bapak Ibu peserta pengajian Muhammadiyah with you yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah melalui Zoom ini dalam rangka kajian rutin kita di Muhammadiyah with you yang pada kesempatan kali ini mengetahui sebuah hal yang sangat penting bagi para penyintas COVID, yakni tentang dukungan psikologis awal. Sesuatu yang sangat diperlukan sebagai seorang yang pernah mengalaminya. Saya merasakan betul bahwa dukungan yang paling penting salah satunya adalah dukungan psikologis. Apalagi pada saat itu stigma tentang COVID itu sedemikian menyeramkan begitu. Bersyukur saya berada dalam lingkungan yang relatif itu sangat welcome, Pak RT dan lain-lainnya sangat mendukung. Jadi proses penyembuhan menjadi lebih cepat bahasanya begitu ya. Di sisi lain kemudian ketika kami di pondok di PPA juga merasakan hal yang kurang lebih sama seperti dukungan sebuah keluarga sehingga membuat kami merasa nyaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari kita dengarkan bagaimana sesungguhnya peran dukungan psikologis yang diperlukan itu. Karena kalau kita mengingat pesannya dari Ibnu Sina gitu, Avicenna, bahwa ketenangan itu katakanlah begitu adalah sebuah awal dari kesembuhan, katanya kan begitu. Dan ketenangan itu tentu tidak akan diperoleh apabila tidak ada dukungan psikologis yang baik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Nurul Hidayat yang meluangkan waktu yang sangat berharga pada kali ini. Mari kita dengarkan dengan seksama dan mari kita dialog ya, banyak diskusi sehingga apa yang menjadi unek-unek terutama bagi para santri ini bisa disampaikan dan bisa dijelaskan oleh Ibu Dr. Nurul. Terima kasih. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dede Haris atas sambutan yang telah diberikan dalam pengajian pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengajian dengan tema pemberian dukungan psikologis awal yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Nurul Hidayah MSI Psikolog. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Oh, suara Mas Irwan terputus. Sudah ya?
Oke, sampun Bu. Monggo Sampun, Bu. Bu. Oh, ya. Ini koneksi internet saya tidak stabil ini. Saya tutup aja ya kameranya. Pripun, semoga Iya, Bu. ini ya. Tapi suaranya jernih kok Nanti Bu. kan oh gitu. Nanti kalau sudah mulai suara, misalnya kalau suaranya terputus begitu, nanti diberitahu ya supaya saya tutup kameranya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita ya. Meskipun kita saat ini ya berada pada situasi yang mungkin bisa dikatakan situasi sulit ya, baik itu kita alami secara pribadi atau mungkin dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat ya, lingkup negara, bahkan seluruh dunia ini ya. Nah, kemudian bagaimanapun juga tetap kita harus banyak bersyukur kepada Allah dengan selalu memanjatkan syukur alhamdulillah. Kemudian tidak lupa pula sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para pengikutnya, para keluarganya, ya, para sahabatnya hingga akhir zaman ya, amin. Para hadirin hadiroh ya, ini pengajian ya, tadi Mas Irwan menyampaikan ini pengajian, tapi saya merasa kalau mengisi pengajian itu sepertinya saya masih belum apa ya, bayangannya kan yang mengisi pengajian itu ya ulama, dai gitu ya, ustadzah gitu. Tapi tetap ya yang namanya pengajian itu sebenarnya tidak hanya mungkin mengaji Al-Qur'an dalam artian mengaji tafsir Al-Qur'an ataupun tafsir hadis begitu ya, tapi termasuk kita mengkaji ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat alam ya, di mana salah satunya adalah kita mengkaji diri kita sendiri sebagai manusia ya, di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ya. Dan sebagai seorang abid atau seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Allah akan selalu menguji keimanan kita gitu ya. Nah, termasuk bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Nah, untuk inilah maka saya membawakan gitu ya, atau memberikan pemantik diskusi ya, yang berkaitan dengan pentingnya pemberian dukungan psikologis awal ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Dede tadi ya, beliau sharing tentang pengalaman beliau sebagai penyintas COVID, di mana ternyata dukungan psikologis itu sangat diperlukan gitu ya. Nah, di sini saya akan sekedar ini mengingatkan kembali begitu. Saya yakin Bapak Ibu dan Mbak-mbak ya, adik-adik di sini semuanya sudah sangat familiar dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ini ya. Nah, di sini saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum. Ini belum saya besarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu
Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami kembali. Mereka itulah mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi dari ayat ini ya menunjukkan ya bahwa memang kita sebagai manusia akan selalu diberikan ujian ya. Ujian itu ada bermacam-macam, ada ujian berupa rasa takut, rasa cemas ya, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan Allah memberikan ujian ini melalui berbagai cara ya. Ya, mungkin termasuk seperti yang kita alami saat ini ya, di mana kita sudah hampir 1 tahun ya, dunia itu menghadapi pandemi COVID ya. Dan ketika pandemi ini belum selesai ya, di tanah air kita juga saat ini ya Allah memberikan musibah ya dengan diberikannya ujian, misalnya kemarin itu pesawat Sriwijaya Air yang jatuh ya, kemudian gempa ya, gempa di Sulawesi Barat, kemudian banjir di Kalimantan Selatan dan sebagainya ya. Nah, meskipun kita tahu ya bahwa situasi yang kita hadapi ini adalah ujian dari Allah ya, tetapi bagaimanapun juga kita sebagai manusia biasa ya, itu akan muncul reaksi-reaksi, khususnya reaksi secara psikologis ya. Nah, memang yang namanya ujian atau musibah ya, atau yang disebut dengan situasi sulit ini memang tidak mengenal tempat, waktu begitu ya. Kemunculannya tidak terduga ya, kemunculannya tidak terduga. Kadang apa yang sudah diduga itu malah tidak datang musibah itu ya. Tapi kadang-kadang sesuatu yang tidak terduga itu malah datang. Nah, itu memang semua adalah rahasia Allah ya. Bagaimanapun kita tetap tidak bisa untuk menolak apa yang memang sudah ditakdirkan kepada kita ya. Jadi takdir atau ketentuan Allah itu adalah sesuatu yang apabila kita sudah ditetapkan untuk menerima, maka dengan cara apapun kita menghindarinya, maka takdir itu akan mendatangi kita ya. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang itu memang tidak ditakdirkan kepada kita, maka meskipun ya sesuatu itu seolah-olah sudah mendekati kita, maka sesuatu itu tidak akan menimpa kita gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dari keyakinan atau keimanan kita ya, salah satu dari rukun iman bahwa kita harus beriman kepada takdir Allah ya, baik takdir baik maupun takdir yang buruk ya. Nah, kalau kita sudah akhirnya ditakdirkan oleh Allah ya, ataupun takdir Allah berupa situasi yang sulit ini ya menimpa ya orang-orang yang terdekat dengan kita ya, maka kita sebagai sesama Muslim khususnya dan sesama warga begitu ya, nah itu tentunya kita berusaha untuk memberikan bantuan apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau memang sesuatu itu masih bisa kita ubah, ya kita berusaha mengubah. Tapi kalau memang situasi atau lingkungan itu tidak bisa kita ubah, maka kita mencari apa yang bisa kita ubah. Nah, apa yang bisa kita ubah? Yang bisa kita ubah tentunya adalah diri kita sendiri ya, yaitu bagaimana cara kita menyikapi situasi yang sulit tersebut. Kalau misalnya berkaca dari pengalaman ya korban, misalnya korban gempa gitu ya, di mana rumahnya
ambruk ya, rumahnya ambruk ya, kemudian sudah rata dengan tanah seperti itu. Nah, memang tidak mungkin untuk kemudian rumahnya itu dikembalikan ya, seperti kondisi semula ya, rumahnya kembali utuh. Nah, itu kan tidak mungkin. Maka yang bisa kita ubah itu adalah diri kita sendiri ya. Bagaimana kita secara psikologis ya, baik dari segi cara kita berpikir, kemudian cara kita merasa, dan juga cara kita untuk berperilaku. Nah, itu yang kita ubah gitu. Karena lingkungan dalam kondisi itu sudah tidak mungkin kita ubah ya. Jadi yang kita kontrol adalah diri kita sendiri ya. Nah, maka bagaimana keberanian kita menghadapi situasi yang sulit itu diharapkan bisa membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh ya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan ya oleh diri kita menghadapi orang-orang terdekat dengan kita menghadapi situasi sulit, maka yang bisa kita lakukan ya saat itu segera setelah situasi yang sulit itu menimpa, itu adalah diberikannya apa yang disebut dengan dukungan psikologis awal ya. Dukungan psikologis awal. Nah, ini saya singkat dengan DPA begitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan dukungan psikologis awal itu adalah pemberian bantuan secara psikologis yang paling mendasar ya, bagi orang-orang yang terdekat dengan kita ketika mengalami kejadian negatif atau situasi sulit. Ya. Jadi kita memberikan dukungan psikologis awal. Nah, apa sih pentingnya dari dukungan psikologis awal ini? Ya. Nah, di sini diibaratkan kalau orang mengalami trauma fisik ya, misalnya orang mengalami luka ya karena kecelakaan atau karena misalnya terbakar ya, kulitnya terbakar ya, atau pingsan ya, atau misalnya serangan jantung ya mendadak ya. Nah, maka secara medis itu kan dikenal dengan istilah P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, tujuan dari P3K itu kan tentunya untuk membantu agar orang yang mengalami trauma fisik itu segera ditangani ya dengan diberikan bantuan secepatnya, supaya misalnya kalau orang yang mengalami pendarahan, maka pendarahannya itu kan bisa segera dihentikan begitu ya, supaya nanti tidak kehabisan darah misalnya. Karena nanti kalau tidak segera ditangani, kemudian kehabisan darah, nah itu kan bisa meninggal dunia begitu ya. Nah, demikian pula dukungan psikologis awal ini juga semacam P3K gitu ya. Pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, tetapi yang sifatnya psikologis ya. Pertolongan secara psikologis. Nah, di sini kecelakaannya apa? Nah, kalau dukungan psikologis awal itu ya diberikan untuk membantu seseorang yang mengalami situasi sulit seperti yang saya sampaikan tadi ya, di mana situasi sulit itu bisa memunculkan apa yang disebut dengan luka juga ya, tetapi luka di sini bukan luka fisik ya, bukan trauma fisik, melainkan luka secara psikologis ya, luka batin gitu ya, luka batin. Nah, sehingga dengan diberikannya dukungan psikologis awal oleh orang-orang terdekatnya, ini diharapkan bisa membantu mencegah dampak yang lebih buruk ya. Kemudian juga memberikan peluang ya bagi orang tua. Di sini sebenarnya tidak hanya orang tua ya, memberikan peluang bagi orang terdekatnya untuk mengembangkan kemampuan di dalam menghadapi situasi yang sulit ya. Nah, ketika seseorang itu menghadapi situasi yang sulit ya, baik itu kejadian ya, peristiwa ya, yang tidak menyenangkan gitu, maka akan muncul ya perasaan-perasaan misalnya nih ya. Nah, ada merasa tidak nyaman ya secara psikologis, misalnya panik gitu ya, kan kaget ya, mungkin
ada misalnya dari pengalaman yang korban banjir begitu ya, sedang anak-anaknya tidur, kemudian begitu terbangun langsung ya air masuk ke dalam rumah dan langsung naiknya begitu cepat. Nah, itu kan muncul kepanikan ya, panik, shock ya, kaget ya. Nah, kemudian bisa juga muncul mungkin untuk jenis situasi sulit yang lain bisa muncul rasa takut ya, rasa takut, rasa cemas gitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin marah begitu. Nah, kalau ini tidak ditangani ya. Nah, kalau tidak ditangani nanti dikhawatirkan bisa berkembang ya, bisa berkembang berlarut-larut, yang kalau dibiarkan berlarut-larut bisa muncul gangguan-gangguan mental yang parah gitu ya. Nah, ketika misalnya seseorang menghadapi satu stresor atau situasi sulit ya, ketika muncul reaksi stres yang hanya berlangsung mungkin dalam hitungan hari ya, atau paling lama misalnya 1 bulan gitu ya. Nah, kalau kurang dari itu, artinya dalam waktu kurang 1 bulan orang itu bisa kembali pulih ya kondisi psikologisnya ya, maka ini masih dalam batas normal ya. Tetapi kalau misalnya sudah lewat dari 1 bulan ya, apalagi ada yang sudah lebih dari 6 bulan kok masih muncul gangguan-gangguan psikologis ya, masih terbayang-bayang dengan peristiwa-peristiwa traumatik tadi ya, maka dikhawatirkan ini akan berkembang menjadi misalnya apa yang disebut dengan PTSD ya, post traumatic stress disorder ya, gangguan stres pasca trauma ya. Nah, dan kalau sudah seperti itu nanti penanganannya lebih sulit gitu. Nah, sehingga bagaimana supaya orang-orang terdekat kita maupun diri kita sendiri ya, ketika menghadapi situasi sulit itu bisa segera melakukan ya dukungan psikologis awal itu supaya tidak berkembang ke arah gangguan-gangguan mental yang lebih parah ya. Nah, ini pentingnya ya, pentingnya memberikan dukungan psikologis awal. Nah, yang dimaksud dengan situasi sulit itu ya apapun situasi yang membuat kita atau membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, itu adalah situasi sulit ya. Baik itu situasi atau kejadian-kejadian kecil yang dialami dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis, kemudian ada masalah di tempat kerjanya ya. Kemudian juga sebagai dampak dari pandemi COVID ini ya, ada orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Kemudian bisa juga situasi sulit ini situasi sulit yang memang skalanya besar ya, seperti bencana ya, baik bencana alam maupun seperti pandemi COVID saat ini. Nah, apa saja yang dilakukan ya sebagai bentuk dukungan psikologis awal? Nah, ini diantaranya adalah keterampilan kita mengelola diri kita sendiri ya, atau yang disebut dengan self regulation ya, mengelola diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita membantu mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk saat menghadapi situasi tertentu, kemudian memberikan kesempatan mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan atau well-being kita tetap terjaga ya. Nah, ini poin-poin yang bisa dilakukan ya. Nah, dan ini keterampilan memberikan dukungan psikologis awal ini kan sebaiknya memang dimiliki oleh semua dari kita ya. Karena kalau kita mengandalkan misalnya tenaga profesional seperti misalnya dokter jiwa ya, psikiater ataupun psikolog, nah itu kan jumlah tenaga profesional kan masih terbatas ya. Sementara orang-orang terdekat yang menghadapi situasi sulit ini membutuhkan penanganan yang segera ya, sehingga sebenarnya DPA ini bisa dilakukan oleh siapa saja di antara kita gitu. Nah, mungkin untuk
untuk mempermudah ya mengidentifikasi apakah kita ataupun orang terdekat kita memerlukan dukungan psikologis atau tidak. Nah, ini bisa secara mudahnya dengan mengecek ya, memeriksa dari ini ya, cara cepatnya ada 20 item ya, ada 20 item yang bisa kita jawab ya atau tidak ya. Apakah Anda sering menderita sakit kepala? Apakah Anda tidak nafsu makan? Ya, sulit tidur, mudah takut, merasa tegang, cemas atau khawatir, tangan gemetar, pencernaan terganggu, sulit berpikir jernih, merasa tidak bahagia, lebih sering menangis daripada biasanya, ya, merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari, sulit mengambil keputusan, pekerjaan sehari-hari terganggu, tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup, kehilangan minat pada berbagai hal, merasa tidak berharga, punya pikiran untuk mengakhiri hidup, merasa lelah sepanjang waktu, merasa tidak enak di perut, mudah lelah. Ya. Nah, kalau dari 20 item pertanyaan ini ternyata minimal ada 6 ya, 6 item yang dialami ya, 6 atau lebih. Nah, ini merupakan indikator bahwa sebaiknya ya kita atau orang terdekat kita segera mendapatkan dukungan psikologis awal ya. Nah, memang nanti kalau misalnya dari pemberian dukungan psikologis awal ini kok ternyata tetap masih berkepanjangan ya gangguan yang dialami, nanti bisa disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional. Nah, apa sih yang bisa dilakukan ya di dalam dukungan psikologis awal ini ya? Nah, ini lebih mudahnya memang disingkat 3M gitu ya, 3M. Nah, ini sebenarnya sejalan ya dengan 3M atau sekarang 5M-nya protokol kesehatan ya. Nah, 3M di sini adalah mengamati, kemudian mendengarkan, dan menghubungkan. Nah, begitu kita mengetahui orang terdekat kita mengalami situasi sulit ya, maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mengamati ya. Mengamati di sini bisa memberikan perhatian pada keamanan keluarga atau teman, kemudian mengamati gejala-gejala ya, apakah misalnya dari 20 item tadi ya kira-kira yang terjadi pada orang terdekat kita itu ada berapa yang muncul gitu ya. Nah, setelah kita mengamati, kemudian kita mendengarkan ya. Mendengarkan keluhan ya, keluhan dari orang terdekat kita, berusaha untuk mendengarkan dengan seksama gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan mendengarkan ini tentu tidak sekedar mendengar ya, tidak sekedar mendengar, tapi betul-betul kita mendengarkan dengan seksama apa yang dikeluhkan ya. Kita dengarkan saja ya, artinya mungkin saat itu sebenarnya mereka tidak butuh jawaban gitu ya, tidak butuh solusi dari kita, tapi paling tidak kita dengarkan dulu, kita tidak, istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawanya maido itu apa? Jadi kalau misalnya mereka mengeluh ya, kemudian kita katakan, masa kayak gitu aja difikirkan ya, nah itu berarti kita tidak mendengarkan dengan seksama gitu ya, kita mengabaikan ya apa yang dikeluhkan oleh orang terdekat kita gitu ya, membantu mereka untuk menjadi lebih tenang ya. Nah, kemudian setelah mendengarkan kita menghubungkan ya, menghubungkan apa yang dimaksud dengan menghubungkan di sini ya adalah menghubungkan antara orang terdekat yang sedang mengalami situasi sulit itu ya dengan sumber-sumber, misalnya sumber-sumber informasi ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengalami kecemasan ya, kecemasan, tuh jangan-jangan ini kok saya sudah nampak gejala-gejala demam ya, batuk kering nggak berhenti, kemudian teman kita ya mengalami kecemasan, jangan-jangan saya ini ya gejala COVID misalnya seperti itu. Nah, maka kita berusaha untuk
memberikan informasi yang menenangkan ya. Jadi memberikan informasi-informasi yang positif. Jangan justru kemudian malah semakin menakut-nakuti ya. Nah, kemudian bila diperlukan menghubungkan dengan orang-orang terdekat ya. Artinya misalnya saat itu kejadiannya dialami di lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau dari keluarga. Maka kita membantu berupaya untuk menghubungkan orang terdekat kita ya dengan misalnya dengan keluarganya gitu ya. Nah, jadi ada mengamati, mendengarkan dan menghubungkan. Ini nanti sampai jam berapa ya? Kemudian prinsip-prinsip dari pemberian dukungan psikologis awal di sini adalah praktis dan tidak memaksa ya. Kemudian, jadi ketika kita mengamati ada orang terdekat kita yang mengalami situasi sulit, ya kita tawarkan tapi tidak memaksa ya. Jadi ini memang harus ada kerelaan dari orang yang akan kita berikan dukungan ya. Kemudian mendengarkan tanpa mengharuskan untuk bercerita ya. Membuat suasana yang nyaman ya, menunjukkan sikap hangat. Kemudian kita tunjukkan bahwa kita mampu untuk dipercaya ya, mampu untuk dipercaya oleh orang tersebut ya. Nah, kemudian kalaupun misalnya orang tersebut mengambil keputusan ya untuk melakukan tindakan tertentu, maka kita berusaha untuk menghargai ya. Kita menghargai, kita tidak memaksakan bahwa solusinya harus begini ya. Kamu harus melakukan seperti ini. Nah, itu tidak seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir mempersiapkan kemungkinan melakukan rujukan kalau memang ya, betul-betul membutuhkan konsultasi ke profesional. Nah, kemudian ada beberapa teknik menenangkan diri yang praktis gitu ya, yang ini bisa coba untuk diterapkan ya. Misalnya tentunya langkah awal adalah jangan panik ya, kita berusaha untuk bersikap tenang ya. Kalau situasi sulit itu kita hadapi sendiri, maka ya kita berusaha untuk bersikap tenang ya. Nah, kalau kita bersikap tenang ya, tidak panik, nah maka nanti kita bisa berpikir jernih, kita bisa untuk berpikir positif ya. Tapi kalau kita sudah panik duluan, yang maju itu panik duluan, maka ya ide-ide kita itu akan terhambat akibat rasa panik kita ya. Dan ada pengalaman yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar ya, di mana ada pilot pesawat Garuda Airlines itu ya, yang beberapa mungkin sudah hampir belasan tahun yang lalu itu ya, rute dari NTB ya, dari NTB ke Jogja. Nah, itu kan akhirnya harus melakukan pendaratan darurat di Kali Bengawan Solo ya, di Kali Bengawan Solo ya. Kapten Abdul Rozak itu ya. Nah, itu beliau di udara ya, di udara ketika menghadapi apa itu ya, awan apa saya lupa. Nah, itu kan kondisinya sudah pokoknya sangat mencekam gitu ya, tapi beliau bersikap tenang ya, beliau bersikap tenang, kemudian beliau bisa mengambil keputusan yang tepat dengan melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo ya. Nah, alhamdulillah semua penumpang selamat ya, kalau tidak salah ada satu kru yang meninggal dunia gitu. Dan kemudian beliau juga kemarin pada saat gempa Palu ya, pada saat gempa Palu itu ternyata beliau juga menjadi saksi juga ketika beliau setelah mendarat di Bandara Palu, kemudian beliau dan krunya masuk ke hotel gitu ya, nginep di hotel rencananya. Nah, tapi pada saat itu di hotel itu justru itu begitu sampai di hotel terjadi gempa gitu ya. Nah, kemudian beliau bisa melakukan langkah-langkah yang taktis ya dengan ketenangan beliau. Nah, akhirnya beliau bisa membantu sebagian dari
penghuni hotel itu, tamu hotel itu untuk bisa menyelamatkan diri dan keluar dari hotel. Nah, jadi memang perlu ketenangan ya. Nah, untuk bisa tenang, nah ini ada beberapa cara begitu ya. Tentu dengan sholat ini ya, sepanjang masih memungkinkan ya dari segi waktu dan sebagainya gitu, ya, melakukan sholat. Karena Allah SWT berfirman, wasta'inu bisobri wasolah ya, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian berzikir ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan berzikir itu hati menjadi tenang ya. Kemudian membaca Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an sendiri sebagai syifa ya, sebagai obat. Kemudian kita juga bisa melakukan peregangan otot ya. Ketika kita tegang itu kan otot-otot kita juga ikut tegang, maka kita melakukan stretching atau peregangan otot. Nah, kemudian bisa juga dengan bernafas ya, bernafas, tarik nafas ya dalam kemudian ditahan dalam 3 hitungan gitu ya, ditahan, kemudian dihembuskan melalui mulut ya, tarik nafas gitu, kemudian ditahan sebentar, dihembuskan dari mulut ya. Kemudian ada juga beberapa kegiatan sederhana ya, yang itu bisa kita lakukan ya, baik untuk diri kita sendiri maupun orang terdekat kita ya. Misalnya apa yang disebut dengan butterfly hugs ya. Butterfly hugs itu melakukan tepukan begini ya, secara bersilang ya. Nah, di sini bisa ke sini begitu ya. Pelan-pelan aja ya, tidak usah terlalu cepat begitu. Nah, itu beberapa kali ya, bisa misalnya 30 kali itu juga bisa ya. Nah, butterfly hugs. Kemudian mungkin juga kalau anak-anak ya, anak-anak bisa mengekspresikan perasaan misalnya melalui menggambar. Ya. Nah, ini beberapa teknik relaksasi yang bisa diterapkan ya, bisa dicoba oleh Bapak Ibu ya, Mas-mas Mbak sekalian ya, sebagai salah satu strategi pemberian dukungan psikologis awal ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan bisa dilanjutkan diskusi. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ibu Dr. Nurul Hidayah, MSI Psikolog, atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk selanjutnya, monggo Bapak dan Ibu kami persilakan untuk berdiskusi. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Bapak dan Ibu bisa bertanya secara langsung kepada pemateri pada malam hari ini, atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan room chat atau kotak chat yang tersedia pada Zoom ini. Monggo Bapak dan Ibu. Sekaligus kami juga menyapa peserta yang dari luar Jogja gitu ya. Tadi ada yang dari Bandung juga menyapa, monggo. Mungkin mau bertanya terkait dengan materi pada malam hari ini. Jika Bapak dan Ibu terkendala dengan sinyal, Bapak dan Ibu bisa menggunakan room chat yang tersedia pada Zoom Bapak dan Ibu, seperti itu. Mengulang, Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah berada pada sesi diskusi atau tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung kepada pemateri, atau Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui room chat atau kotak chat yang tersedia pada Zoom Bapak dan Ibu yang kita gunakan untuk kajian pada malam hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Iya, Ibu, saya mau bertanya, dalam PFA itu kan ada loop listening action ya Bu ya. Ketika kita di posisi masih di loop gitu ya, kita kan mengamati apa yang menjadi kebutuhan dari kalau di situasi bencana, apa yang menjadi kebutuhan dari para korban kan gitu Bu. Kemudian kalau untuk di listening kita di situ kan mencoba untuk mendengarkan apa yang menjadi apa yang menjadi keluhan dari para korban, kurang lebihnya seperti itu Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bu, ketika kita melakukan itu listening gitu ya Bu ya, kira-kira apa kiat-kiat apa Bu yang bisa kiat kita sebagai relawan yang bisa kita lakukan, karena terkadang sekuat-kuatnya kita gitu untuk menghadapi sesuatu, mungkin sebelum berangkat kita sudah mempersiapkan diri, tapi ketika kita dihadapkan pada situasi yang mungkin di luar ekspektasi kita, itu membuat kita juga seperti Ibu tadi katakan, kita nggak boleh panik ya. Mungkin kita juga mengalami kepanikan gitu ketika tiba-tiba ada gempa susulan misalnya seperti itu. Nah, kira-kira kiat-kiat apa ya Bu ya yang bisa memperkuat relawan gitu Bu? Mungkin itu Bu, terima kasih. Monggo Bu Nurul, persilakan untuk langsung menjawab sih Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu siapa tadi? Tadi Bu Sri Bu. Bu Sri Ngayomi. Bu Sri Ngayomi. Ya, Tadi terima itu kasih Bu. oh Dari Medan Ibu. dari Medan. Oh, dari Medan. Oh, dari Medan ya. Oh, iya, Ibu. Ibu Sri pernah ini ya, berpengalaman sebagai relawan ya? Saya kebetulan di LHPB dan kami sering kerjasama itu dengan MDMC Bu untuk relawannya. Tapi untuk pengalaman menjadi relawan mungkin masih sedikit Ibu, tapi cuman kita bantu-bantu sharing-sharing diskusi dengan teman-teman gitu Ibu, relawan, dengan teman-teman relawan. Terima kasih. Dari pengalaman-pengalaman relawan Ibu, kondisinya seringkali mereka menghadapi yang seperti itu gitu. Mungkin Ibu bisa bantu memberikan pencerahan. Terima kasih Bu. Iya, mungkin kita diskusi aja ya Bu Sri ya. Kalau sharing dari para relawan itu selama ini gimana? Ketika mereka menghadapi kondisi seperti itu, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan lebih banyak beristighfar Bu. Beristighfar ya. Iya, artinya ya, untuk menenangkan diri seperti itu, gitu. Padahal kan kalau dalam hemat saya sih, kalau misalnya ya Bu ya, kalau misalnya di posisi kebencanaan itu gempa, tiba-tiba ada gempa susulan gitu ya, kan kalau hanya beristighfar saja, berdiam diri itu kan juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Artinya untuk membantu supaya mereka itu apa sih istilahnya Bu, kalau apa ya istilahnya, cepat tanggap gitu loh. Cepat supaya mereka cepat tanggap gitu, apa yang mesti dilatih instingnya gitu Bu. Mungkin ada ini teknik-tekniknya gitu Bu. Kemarin saya juga pernah ikut pelatihan untuk PFA dari Pak siapa yang dari UI ya Bu ya, Himsi. Pak, kok lupa saya ya Pak, dari Himsi. Tapi kurang begitu jelas karena waktunya juga mepet.
Gitu. Mungkin Ibu bisa bantu Ibu. Iya. Supaya saya bisa diskusi juga sama adik-adik di MDMC. Ya, terima kasih. Iya. Mohon maaf saya kameranya ditutup Ibu, sedang di jalan. Iya, nggak apa-apa Bu Sri ya. Ya memang kalau PFA ya, psychological first aid atau ini di Indonesia kan dengan dukungan psikologis awal atau pertolongan psikologis pertama. Nah, ini kan memang di kalangan relawan ya, itu saya kira sudah tidak asing lagi begitu ya. Kemudian juga langkah-langkah praktisnya, nah itu kan secara teoritis mungkin di pembekalan relawan juga sudah banyak diberikan ya. Tapi memang yaitu ketika dalam tataran praktis, nah itu akhirnya akan kembali pada relawan itu sendiri ya. Karena memang relawan itu kan tipenya juga bermacam-macam ya. Kemudian juga mungkin hardiness atau ketahan bantingan mereka gitu ketika langsung berada atau terpapar di situasi bencana itu juga berbeda-beda ya. Faktor kepribadian juga sangat berpengaruh begitu ya. Mungkin ada yang muncul rasa tidak tega gitu ya ketika melihat para korban yang terlihat sangat mungkin luka parah dan sebagainya, itu kan ada juga yang tidak tahan begitu ya. Nah, sehingga akhirnya faktor kepribadian ya, faktor internal ya dari relawan itu akan sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana tingkat kepanikan, tingkat kesiapan gitu ya, kesiapan mental dari para relawan ketika menghadapi situasi bencana seperti itu ya. Nah, ada yang mungkin ada yang mereka bergabung sebagai relawan itu karena ya ini ya rasa solidaritas, rasa empati yang tinggi begitu ya. Tetapi ada yang mungkin tidak, istilahnya belum mengukur ya seberapa kekuatan mental dia ketika diterjunkan di tempat bencana ya, sehingga berbekal semangat yang menggebu-gebu itu mungkin tidak terlalu memperhitungkan tentang apa yang terjadi di sana ya, dengan pokoknya dengan istilahnya bondo nekat gitu kalau orang Jawa itu ya. Pokoknya ayo ikut ya. Nah, semangatnya itu memang tinggi, tapi begitu berbenturan dengan realita di lapangan ya mungkin secara psikologis ya, mereka kurang tahan banting begitu, sehingga akhirnya apa yang asli yang muncul ya, reaksi mereka yang asli muncul ketika menghadapi stres itu akan terlihat di situ ya. Nah, kalau menghadapi situasi seperti itu beragamnya ya kondisi relawan, maka memang sebaiknya soliditas atau kohesivitas gitu ya. Kohesivitas di antara para relawan ini yang harus diperkuat gitu. Ketika ada relawan yang istilahnya sangat tahan banting gitu ya, sangat pokoknya kuat lah, dia secara mental sangat kuat. Nah itu kalau memungkinkan ya di sela-sela kegiatan ya, nah itu memberikan dukungan psikologis awal juga kepada relawan yang ini kelihatan rentan begitu ya. Nah sehingga memang sebelum relawan yang istilahnya rentan ini betul-betul memberikan dukungan psikologis pada korban, nah ini harus dibantu untuk distabilkan dulu begitu. Jadi harus ada yang namanya support dari grupnya ya, support grup dari sesama relawan. Itu mereka harus saling membantu, harus saling memperkuat ya, memberikan dukungan secara psikologis ya kalau menghadapi situasi seperti itu ya. Dan nanti mungkin berdasar pengalaman ya, nanti mungkin semakin sering ya, dibandingkan ini relawan yang sudah sering terjun gitu ya, dibandingkan relawan yang masih pertama kalinya terjun, tentunya masih akan berbeda gitu. Gitu Bu Sri? Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Nanti kita share dengan teman-teman di Medan. Ya. Salam terima kasih di Medan Bu Sri. Iya Ibu, terima kasih.
Iya. Nah, Terima kasih, Bu. monggo bagi jamaah yang lain yang ingin bertanya. Atau saya ingin bertanya Bu Nurul terkait dengan penjelasan tadi dengan Bu Sri. Kalau ini kan jamaah ini ada juga yang masih terkonfirmasi positif untuk COVID seperti itu Bu Nurul. Nah lantas antar sesama maksudnya adalah orang yang masih positif COVID, bagaimana cara untuk memberikan dukungan psikologis awal seperti itu Bu? Mungkin bagi yang sudah beberapa hari atau sudah beberapa minggu untuk positif COVID ini bisa untuk memberikan dukungan psikologis awal kepada orang yang baru konfirmasi seperti itu. Oh iya, ya. Memang ini di antara jamaah ini ya, jamaah Zumiyah. Kalau Pak Pur sering ikut jamaah Zumiyah. Jamaah Zumiyah Ibu. Ya, mungkin ada seperti Pak Dede itu ya sudah penyintas gitu ya Pak Dede. Ada yang sudah, alhamdulillah sudah penyintas gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin masih positif gitu ya, ada yang baru awal-awal, kemudian ada yang sudah mungkin berapa minggu begitu ya, kondisinya memang berbeda-beda. Nah, sehingga kalau tadi yang saya sampaikan bahwa di antara relawan itu kalau di tempat bencana sebaiknya saling memberikan dukungan. Nah, maka untuk apa korban penderita gitu ya, orang dengan status positif COVID. Nah, itu sebenarnya bisa juga mendapatkan dukungan gitu dari yang sudah penyintas COVID gitu. Jadi bisa juga ini di antara jamaah ini nanti bisa saling memberikan dukungan ya dengan sharing pengalaman gitu, sharing pengalaman dari penyintas COVID, apa-apa yang sudah dulu saat misalnya menjalani isolasi, menjalani pengobatan. Nah, itu apa yang dilakukan bahwa saya dulu juga merasakan seperti itu. Ketika merasakan seperti itu ya memang begini-begini nah begitu. Tapi alhamdulillah saya bisa melaluinya. Nah, dengan adanya dukungan informasi ya dari penyintas COVID. Nah, ini kan diharapkan bisa semakin menguatkan gitu ya, menguatkan dari teman-teman yang masih terpapar COVID itu untuk bisa lebih tenang ya, lebih tenang. Apalagi saya juga mendengar bahwa kondisi penderita COVID ini kan kadang naik turun ya, tidak stabil gitu ya. Ada teman yang menyampaikan kayaknya sudah stabil tapi kok nanti ini lagi kayaknya drop lagi ya. Nah, seperti itu kan mungkin yang sudah pernah mengalami sendiri itu bisa sharing ya. Bisa juga di forum-forum seperti ini bisa dilakukan sharing untuk bisa saling memberikan penguatan seperti itu. Di sini ada itu Bu Ria, Bu Nurul, Bu Yamyama. Oh, Bu Ria, cerita Bu Ria. Sudah LC toh? Monggo yang Bapak Ibu yang udah LC. Yang sudah LC ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Nurul tadi bisa menjadi penguat bagi bagi yang masih di pesantren atau masih terkonfirmasi positif seperti itu. Ya, dan Bu Zamzama juga alhamdulillah masih ikut hadir jadi Ibu untuk pengajian. Oh, nggih, alhamdulillah Bu Zamzama. Sehat nggih. Sehat Bu Zamzama. Masih di mute itu Ibu. Oh, masih belum terdengar. Ibu Zamzama masih di mute, Ibu bisa diklik tanda mikrofonnya. Bisa diklik tanda mikrofonnya itu biar Ibu suaranya bisa terdengar. Yes. Bisa Ibu. Ya. Maaf Bu Nurul, gini. Yang pertama saya adalah seorang ibu yang sudah lansia. Bentar lagi 3/4 abad umur saya dan baru saja terkena atau terpapar COVID 1 bulan yang lalu, tepatnya 23 Desember itu dinyatakan negatif dan sudah boleh pulang di rumah. Nah, yang saya tanyakan ini sebetulnya sudah saya tanyakan juga kepada dokter yang ini katanya
ada yang dinamakan long COVID syndrome gitu ya Bu ya. Untuk pemulihan, proses pemulihan itu memang lama. Tapi saya merasa ingin tidak lama gitu loh. Sekarang ini saya sering kali sulit tidur, kemudian juga mudah lelah, dan juga sedikit-sedikit rasanya hati itu merasa ya, apa yang Bu Nurul katakan tadi untuk baca Quran ini dan sebagainya sampai terakhir sholat, ya, sholat 2 rakaat misalnya, tetap hampir kemarin pengajian PP Muhammadiyah sampai pagi, selesai pengajian sampai pagi nggak tidur. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi hal-hal tersebut, Bu Nurul? Terima kasih. Jadi ya sering kali rasanya kadang-kadang takut, kadang was-was dan sebagainya. Mudah lelah. Dan sudah dikatakan itu memang proses Bu, membutuhkan waktu yang lama. Tapi kok saya itu inginnya tidak lama gitu loh. Mungkin ada resep apa yang bisa memberikan betul-betul ketenangan dalam hati saya dalam sesudah menjalani atau terpapar COVID ini. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Zamzamah berarti sudah dinyatakan negatif sudah berlangsung berapa? Hampir 1 bulan ya? 23 Desember. Jadi hampir 1 bulan ya. Dan itu perasaan dirawat di perawatan selama 28 hari. Perasaan-perasaan ya. Perasaan-perasaan takut dan sebagainya, perasaan-perasaan takut dan sebagainya yang dirasakan Ibu itu munculnya ini setelah selesai dari isolasi mandiri ini. Isolasi mandiri atau di rumah sakit Nyun Sewu? Jadi sampai di rumah isolasi berapa ya? 1 minggu itu Bu cuma. Dan sampai sekarang masih disarankan untuk tetap di rumah dan saya tidak pernah keluar kecuali kalau menjemur diri. Itu saya berjemur diri dan ke dokter lain karena saya mempunyai penyakit penyerta yang banyak Bu, ada jantung, ada ini lutut yang sakit dan sebagainya. Ya. Bu Zamzamah memang ya, saya malah salut ini ya Bu Ibu ya dengan gangguan penyerta yang cukup banyak ya. Alhamdulillah Allah memberikan karunia, memberikan rahmat sehingga Ibu berhasil melalui semua itu ya Bu Zamzamah. Nah, kalau di rumah ada siapa Bu? Ya. Di rumah ada siapa saja? Di rumah? Ya. Di rumah ya. Di rumah ada siapa? Ada teman kemarin. Ya. Kemarin ada teman datang saja cuma dari luar, teman-teman dari luar pagar, saya itu melambaikan tangan dari dalam rumah itu memang disuruh itu tadi Bu. Masih akan tetap isolasi. Iya, memang tidak nyaman begitu ya Bu ya, menjalani semua itu ya. Kalau yang saya perhatikan dari yang disampaikan Ibu, Ibu kan ingin supaya perasaan-perasaan takut dan sebagainya itu hilang gitu nggih Bu Zamzamah, seperti itu nggih. Nah itu justru kalau menurut hemat saya ya, ketika kita mengalami perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan seperti itu ya, kita jangan kemudian menolak. Artinya diterima dulu Bu ya, diterima bahwa oh ya saya itu merasa takut, saya merasa begini. Kalau perlu mungkin Ibu
mendeskripsikan, menjelaskan rasa takutnya itu apa. Saya itu takut kalau begini-begini. Nah, itu disampaikan, Bu. Maksudnya disampaikan, ya monggo saja secara lisan, nggak apa-apa, Bu. Saya itu takut kalau begini-begini. Saya itu merasa jangan-jangan begini-begini. Itu disampaikan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Istilahnya diverbalkan, diekspresikan, ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kemudian Ibu berusaha untuk menerima dulu, ya, menerima dulu bahwa perasaan itu memang Ibu rasakan. Jangan ditolak dulu, Bu, karena kadang-kadang kalau kita menolak itu justru malah semakin nempel gitu ya. Kita terima dulu. Seperti halnya ketika Ibu kemarin misalnya dinyatakan positif COVID, ya. Nah, itu Ibu kan mungkin awalnya seperti kaget ya dan sebagainya, tapi kan akhirnya bisa menerima ya. Nah, termasuk perasaan-perasaan negatif itu coba diterima dulu, jangan diingkari dulu ya. Baru nanti kalau kita sudah menerima bahwa ya Allah, saat ini saya merasa takut terhadap ini seperti ini ya Allah, saya takut sekali ya Allah. Nah, saya ikhlas ya Allah menerima ujian dari Engkau ya. Seperti yang disampaikan di ayat Al-Qur'an kan memang takut itu juga ujian juga dari Allah begitu, rasa takut itu. Jadi kita ikhlas dulu menerima ujian dari Allah berupa rasa takut, rasa perasaan negatif ini seperti itu. Nah, kemudian kita kembalikan kepada Allah bahwa karena yang memberikan ujian itu adalah Allah ya. Maka Allah juga yang bisa menghilangkan ketakutan itu ya. Jadi kita ya Allah, saya ikhlas menerima rasa takut ini dan saya pasrahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah untuk menghilangkan rasa takut ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu Ibu bisa menerapkan misalnya setelah sholat ya, kemudian zikir, nah kemudian mencoba berdialog dengan Allah ya, dengan menyampaikan seperti itu, nanti diulang-ulang, dicoba, diresapi dalam hati gitu ya Bu ya. Nah, itu monggo dicobi ya. Ya, insya Allah Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia ya. Insya Allah kalau Allah menghendaki Allah bisa ya. Dan saya yakin ya, kita harus yakin bahwa Allah akan mampu untuk menghilangkan rasa takut itu dari dalam kita. Ya. Tapi diterima dulu, jangan diingkari dulu. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Baik, ada satu pertanyaan Ibu Nurul, mohon maaf. Tadi saya sempat kelempar di situ, mohon untuk dibaca Bu. Untuk pertanyaannya tadi ada di chat Bu. Dari Pak Sunardi. Betul. Oh iya, dari Pak Sumadi, Pak Sumadi ya, Bandung ya. Oh, dari Bandung. Oh. Yeah. Bisa bersilaturahmi ya dengan Pak Sumadi dari Bandung. Di sini Pak Sumadi menanyakan bagaimana sikap kita kepada kerabat atau tetangga yang baru selesai isolasi mandiri ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya Pak Sumadi ya. Bagaimana sikap kita kepada kerabat atau tetangga yang baru selesai isolasi mandiri. Memang sikap masyarakat terhadap pasien COVID ya, termasuk yang baru selesai isolasi mandiri ini bermacam-macam ya. Saya mendengar ada yang mungkin betul-betul istilahnya mengucilkan ya. Masyarakat setempat mengucilkan pasien COVID ini ya, dianggap sebagai suatu penyakit yang kayak penyakit menular yang harus dijauhi. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang bisa memberikan dukungan ya, bisa memberikan dukungan yang bagus gitu ya kepada pasien ya. Nah, itu memang tentunya sikap kita harus positif gitu ya. Sikap kita harus positif, kita harus menunjukkan dukungan bahwa kita sebagai tetangga gitu ya. Nah, sebagai tetangga, sebagai kerabat itu kan ada hak yang harus ditunaikan ya. Nah, sebagai tetangga, misalnya pasien yang baru selesai isolasi mandiri itu adalah tetangga kita, maka kita menunaikan hak sebagai tetangga itu apa ya?
Kalau tetangga kita misalnya sesama Muslim, maka ada 2 hak yang harus ditunaikan kan, yaitu hak sebagai tetangga dan juga hak sebagai sesama Muslim gitu. Demikian pula dengan kerabat. Nah, apa yang selama ini sudah kita lakukan kepada tetangga atau kerabat kita ya sebelum beliau divonis atau didiagnosa ya, dinyatakan positif COVID ya sampai selesai menjalani isolasi mandiri ya. Nah, itu sebaiknya ya tetap sama gitu. Sikap kita yang sebelumnya positif ya tetap sama, tetap sama baiknya dengan sebelum orang itu dinyatakan positif gitu ya. Jangan sampai kemudian setelah selesai isolasi mandiri, kemudian sikap kita ya sebagai tetangga atau sebagai kerabat kemudian berubah ya. Nah, kita bisa melakukan mengkaji ulang ya. Oh, dulu sebelum Mbak atau misalnya Bapak X itu terkena COVID, dulu saya sering apa? Sering memberi apa? Sering ya, misalnya sering berkunjung misalnya ya. Nah, kita sikap kita juga sama, tapi tentunya bagaimana kalau memang kita tidak memungkinkan misalnya untuk berkunjung secara tatap muka ya masuk ke rumahnya ya tentu kita bisa melakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan gitu. Seperti tadi Bu Zamzamah gitu ya, ternyata tetangga-tetangga ya ketika lewat melambaikan tangan dan sebagainya, nah itu yang bisa kita lakukan gitu. Atau kita misalnya bisa menghubungi ya secara rutin kita memberikan dukungan lewat misalnya lewat video call ya. Nah, kalau itu yang bisa kita lakukan ya. Dan bahkan kalau bisa malah tidak cuma sama tapi lebih baik gitu ya, lebih baik ya. Kan kita tetap bisa memberikan memberikan makanan gitu ya, memberikan dukungan, bantuan logistik dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya yang berbeda itu kan hanya caranya atau medianya yang berubah ya. Tapi bagaimana kualitas kebaikan yang kita lakukan itu tetap sama seperti sebelum orang itu terkena COVID atau bahkan justru lebih baik ya untuk memberikan dukungan. Mohon maaf Bu Nurul, di situ ada pertanyaan lagi. Mohon izin untuk membaca dari Ibu Hayatul Izzah. Bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah sama orang lain? Mungkin bisa dikaitkan dengan pertanyaan dari Pak Arif juga, Bu Nurul. Izin bertanya Ibu, pandemi sekarang ini rasa psikosomatis kadang mendominasi kita. Jangan-jangan kita seperti ini kok rasanya seperti ini. Jadi kalau pertanyaan tadi Bu Hayatul Izzah ini, bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah terhadap orang lain, kalau Pak Arif ini ingin meminta Bu Nurul untuk menjelaskan tentang psikosomatis. Mungkin bagaimana cara mengatasinya seperti itu, Bu Nurul. Monggo Ibu. Yeah, terima kasih ya pertanyaannya dari Bu atau Mbak Hayatul Izzah, kemudian dari Pak Arif ya. Ya, jadi memang berbagai perasaan berkecamuk gitu ya di diri kita ya, baik kita yang alhamdulillah tidak terkena COVID ataupun yang sedang ataupun yang sudah ya. Ternyata yang belum yang tidak terkena COVID, kemudian yang sedang terkena COVID maupun yang penyintas COVID itu kebanyakan dari kita memang masih mengalami perasaan-perasaan negatif ya. Ada yang rasa bersalah dengan orang lain, kemudian kadang juga rasa psikosomatis ya. Kalau psikosomatis ini kan berarti selain perasaan ya, selain perasaan negatif, selain pikiran negatif itu juga ada pengaruhnya ke badan ya, ke badan. Mungkin ada yang larinya mungkin ke mungkin tensinya jadi naik atau mungkin eksim ya, ada yang eksimnya sering kambuh mungkin ya. Nah, itu gejala-gejala psikosomatis ini memang terkait dengan kondisi psikologis kita ya. Nah ya kita apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan ya, ini sebenarnya kalau bisa
disampaikan resep praktisnya itu seperti yang saya sampaikan kepada Ibu Zamzamah tadi begitu ya. Jadi kita terima dulu ya, kita identifikasi dulu ya, kita identifikasi dulu. Saya itu rasa bersalahnya itu seperti apa sih? Ya. Kenapa kok muncul rasa bersalah? Apa yang membuat saya merasa bersalah ya? Nah, itu kita identifikasi dulu ya. Demikian juga kalau psikosomatis ya, pikiran negatif itu kita identifikasi dulu ya. Kita deskripsikan dulu atau mungkin kita definisikan dulu. Nah, baru kalau sudah seperti itu ya kita terima perasaan itu. Jangan kemudian oh ini pergi aja perasaan itu. Nah, kita terima dulu. Jadi kita terima, kita ikhlas menerima itu, baru kemudian nah kita pasrahkan ya, kita pasrahkan kepada Allah sebagai yang maha membolak-balikkan hati manusia gitu. Nah, memang kalau untuk perasaan saya rasa bersalah seperti ini, kalau dalam tingkatan yang sudah tinggi begitu ya level rasa bersalah, nah ini memang mungkin membutuhkan bantuan dari profesional ya. Tapi kita bisa mengukur atau menakar apakah perasaan-perasaan, pikiran-pikiran negatif yang kita alami ini masih bisa kita atasin sendiri ataukah kita harus berkonsultasi pada profesional. Nah, itu adalah seberapa jauh perasaan itu mengganggu keberfungsian kita ya. Sepanjang kita masih bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari ya, masih bisa makan ya, pola makan masih normal, atau ya mungkin kalau nafsu makan sudah berkurang tapi ya berkurang sedikit lah. Kemudian kita masih bisa bekerja, masih bisa bersekolah ya. Nah, keberfungsian kita masih berfungsi normal, insya Allah itu bisa kita atasi sendiri ya. Tapi kalau misalnya itu sudah benar-benar mengganggu keberfungsian kita atau kadang-kadang mengganggu orang lain juga ya, misalnya kita punya rasa marah yang sangat hebat sehingga orang-orang terdekat kita menjadi sasaran kemarahan kita, kemudian kadang kita sampai bersikap agresif ya, memukul orang dengan tanpa kesadaran penuh. Nah, kalau sudah mengarah ke gejala-gejala seperti itu, memang sebaiknya kita berkonsultasi kepada profesional. Nah, saya kira itu yang bisa saya tanggapi ya. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Nurul yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan masing-masing jamaah pada malam hari ini. Mungkin untuk sesi diskusi kita tutup dulu, Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 21:10 waktu Indonesia bagian Barat, dan mungkin bagi di waktu Indonesia bagian Timur sekarang sudah pukul 22:10, karena ini jamaahnya bukan hanya dari WIB saja, Bu Nurul, gitu. Jadi ada yang dari WITA juga seperti itu. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan dulu. Kami aturkan terima kasih banyak kepada pemateri pada malam hari ini, yakni Ibu Dr. Nurul Hidayah MSI Psikolog. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau, dapat kita amalkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga masyarakat luas. Selebihnya kita dapat menularkan seperti itu, menyampaikan materi atau ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini kepada orang lain agar manfaatnya lebih terasa seperti itu. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajiannya dirahmati Allah, untuk acara terakhir yaitu penutup, marilah acara pengajian pada malam hari ini bersama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak.